Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srita Emilia akan menjelaskan tentang teori stewardship, positive accounting theory, dan legitimasi teori. Teori stewardship yaitu teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Jadi, para manajer eksekutif di sini tidak jauh hanya menjadi seseorang yang oportunistik. Teori ini mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok prinsipal dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi. Teori stewardship memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun stakeholders pada khususnya. Teori stewardship dapat diterapkan pada akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non-profit lainnya. Manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan, yaitu bertindak sebagai steward atau pelayan bagi kepentingan prinsipal. Dengan demikian, manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai steward dibandingkan sebagai agen. Teori ini menjelaskan bahwa kinerja perusahaan dapat meningkat karena adanya sifat amanah dan setia manajer perusahaan terhadap komitmen dalam perusahaan. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stewardship yaitu variabel economic performance. Hubungan teori stewardship dengan economic performance terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku-perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi. Memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan. Ketika kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham perusahaan meningkat dan berpengaruh terhadap economic performance. Variabel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan teori stewardship yaitu kualitas laba. Hubungan antara teori stewardship dengan kualitas laba menjelaskan bahwa eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi. Memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel, yang bebas dari manipulasi ataupun kecurangan, dan akan membentuk image perusahaan yang baik dan mempengaruhi stakeholders dalam merespon positif informasi laba yang dipublikasikan sehingga akan berdampak pada tingginya kualitas laba perusahaan. Positive accounting theory merupakan cabang penelitian akuntansi yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik dalam akuntansi. Positive accounting theory mengamati fenomena akuntansi berdasarkan alasan-alasan yang mendasari terjadinya peristiwa. Dengan kata lain, positive accounting theory dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi saat manajer mengambil suatu keputusan tertentu. Positive accounting theory beranggapan bahwa perusahaan akan mengorganisir diri dalam cara yang efisien sehingga memaksimalkan prospek untuk bertahan hidup. Tujuan positive accounting theory yaitu menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, bukan memberi panduan, untuk memastikan tidak ada tujuan yang lebih superior dibanding dengan tujuan-tujuan perusahaan lainnya. Menilai praktik akuntansi yang ada dengan cara yang sistematis. Lalu, menggambarkan model hubungan antara akuntansi
perusahaan, dan pasar, serta menganalisis persoalan-persoalan dalam kerangka kerja ekonomi. Kelebihan teori ini yaitu teori positif diperlukan sebelum teori normatif dikembangkan untuk memahami kejadian di dunia nyata. Berdasarkan pada metode atau observasi yang teridentifikasi dan empiris, memberikan pernyataan dan hipotesis yang dapat diuji secara empiris, bersifat objektif netral, tidak dipengaruhi oleh fenomena yang diamati. Teori positif dikembangkan untuk mengamati kelemahan-kelemahan teori normatif. Kekurangan teori ini yaitu 1. Hanya memberi penjelasan dan prediksi apa yang akan terjadi. Tidak ada rekomendasi apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, berasumsi bahwa manajer atau agen dan pemilik atau prinsipal memiliki kepentingan masing-masing untuk memaksimalkan kekayaannya tanpa mempertimbangkan efek buruk terhadap kelangsungan perusahaan. Yang ketiga, tidak sepenuhnya objektif, yaitu tidak bebas dari pertimbangan nilai-nilai karena unsur-unsur yang sulit dihindari oleh peneliti. Ada 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori ini yaitu 1. Hipotesis rencana bonus, yaitu manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung menyukai metode yang dapat meningkatkan laba periode berjalan. Hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima. Yang kedua, hipotesis persyaratan perjanjian pinjaman atau utang. Semakin tinggi rasio utang atau ekuitas perusahaan, maka semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian kredit. Semakin tinggi batasan kredit, makin tinggi kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Sehingga, manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan guna mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya-biaya. Yang ketiga, ada hipotesis biaya politik, yaitu ukuran perusahaan merupakan variabel proksi dari aspek politik. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Untuk melaksanakan kontrak dengan pihak lain dalam proses politik dalam rangka menegakkan hukum dan regulasi guna meningkatkan kesejahteraan membutuhkan biaya yang tinggi. Semakin besar biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan, manajer cenderung memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan pendapatan yang dilaporkan dari periode berjalan ke periode yang akan datang. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan positive accounting theory yaitu variabel economic performance, yaitu terletak pada kebijakan akuntansinya. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Untuk mencapai tujuan ini, seorang manajer bekerja sama dengan para stafnya dalam melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan. Manajemen berupaya memilih metode akuntansi yang lebih efisien dan efektif untuk menaikkan harga saham perusahaan tanpa melepaskan ketiga hipotesis positive accounting theory, sehingga dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, positive accounting theory memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis positive accounting theory dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan economic performance. Legitimasi teori, yaitu berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate atau sah. Dasar pemikiran teori ini yaitu organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori ini menganjurkan perusahaan
untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori legitimasi adalah variabel corporate social performance. Hubungannya yaitu terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholder. Saat perusahaan mendapatkan legitimasi dari stakeholder, maka akan meningkatkan citra perusahaan, sehingga economic performance meningkat, yang ditandai dengan naiknya harga saham dikarenakan investor tertarik untuk berinvestasi. Legitimasi teori juga berhubungan dengan variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi yang akan meningkatkan citra perusahaan, sehingga economic performance juga akan meningkat. Perbedaan dari stewardship teori, accounting positive teori, dan legitimasi teori yaitu stewardship lebih berdasarkan tingkah laku. Jadi teori ini menggambarkan situasi di mana para manajer tidak termotivasi terhadap tujuan-tujuan tertentu. Jadi teori ini lebih fokus pada tujuan utama perusahaan, yaitu untuk mencapai laba sementara. Sementara accounting positive teori lebih berusaha untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena nyata dan mengujinya secara empiris. Sedangkan legitimasi teori berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Legitimasi di sini dianggap sebagai upaya entitas untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan, pantas ataupun sudah sesuai dengan sistem norma nilai. Variabel-variabel penelitian berhubungan karena yang pertama, stewardship sangat memiliki hubungan pada variabel penelitian. Karena teori ini sering disebut sebagai teori pengelolaan atau penata layanan dengan beberapa asumsi asal atau fundamental assumption of stewardship theory. Beberapa pertimbangan penggunaan stewardship teori berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yaitu manajemen sebagai steward atau pelayan atau penerima amanah atau pengelola, pendekatan governance menggunakan sosiologi dan psikologi, adanya model manusia yaitu berperilaku kolektif untuk kepentingan organisasi, adanya motivasi pimpinan sejalan dengan tujuan principles, adanya kepentingan manajer, dan prinsipal adalah konvergensi, struktur berupa utilitas dan pemberdayaan, adanya sikap pemilik mempertimbangkan resiko, adanya hubungan prinsipal manajemen saling percaya. Positive accounting theory sangat memiliki hubungan yang erat dengan variabel-variabel penelitian. Selain memiliki hubungan yang kuat dengan variabel penelitian, positive accounting theory juga dapat melakukan kebijakan yang lebih efisien dan efektif untuk menaikkan ketentuan-ketentuan pada perusahaan. Karena positive accounting theory dapat menjelaskan fenomena-fenomena secara nyata, jadi tidak perlu diragukan lagi, serta teori ini tidak mengesampingkan kepentingan perusahaan dan masyarakat luas. Positive accounting teori lebih mengutamakan economic performance, jadi sangat erat hubungannya dengan variabel penelitian, karena itu dapat meningkatkan tujuan perusahaan dan dapat menjelaskan atau menguraikan proses penelitian, khususnya akuntansi, agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain dalam perusahaan. Legitimasi teori memiliki hubungan pada variabel penelitian, karena teori ini merupakan akar dari kesesuaian antara organisasi dengan lingkungan budayanya, serta menjadi kerangka teori dalam ekonomi politik. Teori ini mengutamakan sistem perusahaan yang berpihak kepada masyarakat. Dasar pemikiran ini yaitu perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai. Dalam teori ini,
dapat menunjukkan tanggung jawab, lalu dapat melakukan pengambilan keputusan, serta dapat diterima masyarakat, dan lebih memiliki bisnis plan yang lebih tersusun untuk menjaga image dan strategi perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.